aset berharga yang harus dilindungi demi kelangsungan generasi mendatang. Sesuai dengan visi misi Indonesia Emas 2045 yang memandang masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Komitmen untuk peduli terhadap lingkungan hidup menjadi sangat penting. Salah satu faktor pendukung utama yaitu UMKM atau usaha mikro kecil menengah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kami kelompok 1 menganalisis pengimplementasian komitmen peduli lingkungan UMKM di sekitar Pondok Labu, Jakarta. Analisis terhadap komitmen peduli lingkungan hidup menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan untuk mencari solusi akibat praktik bisnis yang tidak berkelanjutan seperti polusi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan juga pembuangan limbah yang tidak terkendali. Sebelum itu, mari kita tanyakan dahulu bagaimana persepsi masyarakat mengenai masalah ini. Menurut kakak, apakah UMKM di sekitar Pondok Labu ini sudah peduli lingkungan? Belum sih. Belum. Kalau menurut aku UMKM di Pondok Labu belum sih ya. Menurut kakak, kenapa UMKM di sekitar Pondok Labu bisa dibilang belum memenuhi peduli lingkungan? Kalau yang dari gua lihat sekitar UMKM Pondok Labu ya, itu tuh masih banyak banget ditemukannya sampah-sampah seperti sampah-sampah plastik yang otomatis itu nggak bisa didaur ulang kan kemasannya. Terus juga dari segi kemasan tuh pedagang tuh nggak ada alternatif selain dari kemasan plastiknya. Jadi yang gue harap sih gimana caranya nih demi menjaga lingkungan sekitar, saran dari gue sendiri terhadap pedagang UMKM tuh lebih difokuskan diganti gitu loh kemasannya. Dari plastik mungkin bisa jadi ke kardus dan segala macam ya. Menurut kakak, faktor apa sih yang membuat UMKM di sekitar Pondok Labu susah untuk memenuhi peduli lingkungan? Yang pertama biaya sih, terus kayak yang kedua kurangnya pengawasan dari dinas karena nggak ada sanksi yang jelas buat UMKM ya. Menurut kakak, solusi apa yang bisa dikasih untuk UMKM bisa memenuhi kriteria peduli lingkungan? Kalau menurut gue sih mungkin pemerintah bisa memberikan dana bantuan ya supaya para penjual UMKM ini mereka bisa beli kemasan yang ramah lingkungan, atau mungkin bisa juga jadi kemasan yang ramah lingkungan ini tuh diperjualbelikan dengan harga yang lebih terjangkau. Sama menurut gue juga ini harusnya tuh ada pengawasan dari dinas tuh lebih diperketat lagi soal masalah ini. Sedikit aja nih pertanyaan ya. Mulai dari wadah kemasan makanannya nih, ibu pakai apa kalau ini? Pakai styrofoam. Pakai itu kalau untuk makan di sini sama bawa pulang sama dua-duanya. Buat limbahnya tuh biasanya dibuangnya kemana sih mas? Untuk Limbah sampah-sampahnya ya itu ya. ya dimasukin ke itu, dibuang tempat sampah. Ya. Terus apa sih harapan mas ke depannya buat pemerintah, yang harus dilakuin pemerintah buat UMKM biar lebih peduli lingkungan gitu? Ya, harapan saya, Ya. harapannya lebih peduli kepada masyarakatnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi para UMKM sekitar Pondok Labu belum bisa berkomitmen terhadap lingkungan hidup, diantaranya adalah kos atau pengeluaran yang terbatas, dan juga kurangnya pengawasan dari dinas terkait terhadap sikap UMKM yang tidak mengelola sampahnya dengan baik. Solusi dari kami dan masyarakat sekitar Pondok Labu untuk para UMKM agar bisa berkomitmen terhadap lingkungan hidup diantaranya adalah: pertama, pemerintah dapat menawarkan kemasan ramah lingkungan dengan harga yang lebih terjangkau. Dan kedua, diharapkan para petugas dinas terkait dapat mengawasi para UMKM yang tidak mengelola sampah mereka dengan baik, serta memberi sanksi agar para pelaku UMKM tidak menganggap sepele mengenai masalah ini. Untuk itu, mari sadari lingkungan sekitar kita, terutama UMKM, untuk menjaga lingkungan sekitar demi visi Indonesia Maju 2045.